Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan modul 4 dan 5, yaitu aritmatika, logika, dan instruksi kontrol, dan juga subroutine, makro, dan IO port. Tapi kita akan membahas yang bagian awalnya dulu, aritmatika. Jadi sebelumnya di modul 2, kita telah membahas 23 ya. Kita telah membahas masalah apa itu Micon, apa itu 8051, penggunaan register-register 8051, addressing, dan berbagai macam. Sekarang kita akan masuk ke modul 45, yaitu tentang aritmatika, di mana aritmatika ini instruksi yang akan digunakan di pemrograman assembly juga. Jadi aritmatika itu ada 4 operasi. Ya, seperti biasa dia ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang masing-masing bisa dilakukan fungsinya di 8051. Ini bisa dilakukan, sangat bisa. Oke, dilakukannya di mana? Di register yang sebelumnya pernah kita pelajari, itu register akumulator atau register A. Dan juga sedikit bantuan dengan B. Karena nanti multiplikasi akan bergantung juga dengan nilai B. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan. Oke. Seperti yang kita ketahui, di binary penjumlahan itu ada 2 jenis. Tapi kita akan bahas salah satu jenisnya aja, yaitu pertama unsigned dan juga sign. Tapi kita akan bahas yang masalah sign, unsigned-nya aja. Jadi kita tidak memikirkan dia itu nilainya negatif atau positif. Oke, di penjumlahan unsigned di 8051 itu ada 2 cara, yaitu ADD dan ADDC. Dimana ADDC ini akan menjumlahkannya juga dengan carry in. Kalau misalnya kalian pernah DSD, ada carry in dari sistem lain, ini nanti akan digunakan bisa dengan ADDC. Nah, selain penjumlahan, juga kita perlu penyesuaian jika kita ingin menjumlahkannya dalam bentuk BCD. Maka ada nama instruksi yaitu DA, yang nanti akan menyesuaikan fungsinya. Oke, menyesuaikan. Oke, pertama kita beri contoh dulu ADD ya, atau penjumlahan. Misalnya ketika si ADD A, 0, kita move dulu nilainya. Kita move A hashtag 04H gitu kan. Ditambah dengan A, hashtag 02H. Maka di sini A akan menghasilkan nilai 06H. Karena ketika ditambah, 4 ditambah 2 ya udah 6. Tapi misalnya kita ingin menjumlahkan dengan 7, yang harusnya kita ketahui hasilnya kalau misalnya secara BCD adalah 13H. Tapi kalau misalnya dalam hexa, itu adalah hasilnya B. BH, 0BH. Oke. Nah, dengan menggunakan DA, A, dia akan menghasilkan nilai 13H. Mari kita buktikan di dalam program saja ya. Oke, jadi di sini ada sebuah program udah dibuat di mana dia akan yang bagian awal aja, 3 bagian awal. Yang ini bisa kita komen terlebih dahulu. Oke. Jadi misalnya kita jalankan mana simulator. Oke, kita recompile. Oke. Kita jalankan. Pertama si A diisi dengan nilai 49. Di sini terlihat nilainya sudah 49. Ini dalam hexa, kalau dalam desimal berarti 49 itu 73. Oke. Kemudian kita jumlahkan 49 dengan 22H. Maka dia akan menghasilkan 6B. Di sini adalah penjumlahan 49 dengan 22H itu pasti menghasilkan nilai 6B. Nah, ketika kita lakukan penyesuaian, dia akan berubah menjadi 71H. Karena 49 ditambah 22 itu adalah 71H. Mari kita lihat 71 nilainya. Oke. Di sini kita sudah dapat nilai yang telah disesuaikan. Oke. Nah, jadi itu kegunaan DA dan ADD. Nah, kemudian ADD sendiri itu ada 2 kan? Tadi ada ADD dengan ADDC. ADD dia tidak menjumlahkan dengan carry. Kalau yang ini dengan carry, di mana carry-nya ini kita lihat dari flag CY. Flag carry. Masih ingat kan di modul 2 kan ada tuh flag CY. Nah, ini dipakai nih di sini nih. Si flag CY ini nanti akan dijumlahkan. Contohnya misalnya kita lihat di sini. Mari kita komen yang ini, kita uncomment bagian ini. Oke. Kita lihat ya. Oke, kita recompile. Pertama kita set si C-nya jadi nilai 1 dulu. Jadi set B ini fungsinya nanti akan dijelaskan di modul di penjelasan selanjutnya. Jadi itu untuk membuat si C menjadi nilai 1. Ketika kita step,
kita lihat ke flag CY, harusnya dia bernilai 1. Di mana ya CY itu? Nih, carry flagnya warna hijau menandakan nilainya 1. Oke, terus kita pindahkan nilai 49, kita jumlahkan dengan 22 dan 1. Harusnya berarti hasilnya bukan 6B tapi 6C. Hasilnya adalah 6C. Maka ketika disederhanakan atau disesuaikan, kalau kita butuhnya nilai BCD, maka dia akan menjadi 72, bukan 71. Karena dia juga dijumlahkan dengan si carry-nya tadi. Oke. Ini untuk fungsi penjumlahan ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi pengurangan. Oke. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan juga ada 2, tapi kita bahas yang bagian unsigned-nya saja. Di pengurangan cuma ada satu instruksi, yaitu sub B. Dimana sub B ini adalah sub atau subtract with borrow. Jadi dia hanya ada dengan with borrow. Jadi gimana untuk melakukan subtract yang biasa, Bang? Ya udah, berarti kalian pastikan nilai carry flag-nya itu 0. Jadi borrow-nya ini dia juga tetap akan melihat carry flag. Dia akan mengurangkan kayak gini. Misalnya sub BB A,01H gitu ya. Itu tuh sama, ini hashtag, sorry. Ini immediate, kita anggap immediate. Jadi itu maksudnya si A dikurang 01H dari ini nilai hashtagnya. Dikurang dari si C juga. Jadi kalau C-nya 1 jadi kuranginnya jadi 2. Kalau C-nya 0 ya udah berarti pengurangan biasa. Kayak gitu. Oke. Jadi kita contohin aja langsung ke programnya. Jadi pertama kita set B dulu. Kita clear dulu si CY. Berarti sekarang CY harusnya kosong. Move A, hashtag 44H. Move sub BBA, hashtag apa misalnya 22H gitu ya. Oke, nanti hasilnya apa terus kita ubah lagi, clear set CY, terus kita move A hashtag 44H dan kita sub BB A dengan 22H. Oke, kita jalankan. Di sini akan menghasilkan yang berbeda ketika CY dan C-nya ada dan tidak ada. Maka di sini pertama kita kosongkan dulu C-nya atau carry flag-nya. Dijumlahkan, jadi 44 dimasukkan terlebih dahulu ke register akumulator. Lalu dikurangkan dengan nilai 22 dan juga carry flag-nya yang bernilai 0, maka nilainya harusnya menjadi 22. Oke. Sedangkan ketika kita set si carry flag-nya, kita pindahkan nilai A-nya dengan 44 dan dikurangkan dengan 22 dan carry flag, dia akan menghasilkan 21. Ini 21. Oke. Maka ini perbedaannya antara penggunaan sub with borrow-nya dengan nilai ada CY-nya atau tidak. Ini pemakaiannya di mana? Mungkin nanti si CY-nya setelah penjumlahan ada masih atau pengurangan setelah 4 digit gitu misalnya. Dia nanti ada borrow-nya, itu bisa kalian pakai kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pengalian. Jadi di pengalian di sini kita menggunakan 2 register. Untuk melakukan pengalian di 8051 itu memerlukan 2 register, yaitu register A dan juga register B. Dimana nanti setelah dikalikan, jadi pertama itu A dan B ini untuk penyimpanan data dulu. Penyimpanan datanya maksudnya apa? Penyimpanan data yang mau dikalikan. Kemudian si A-nya dan B ini akan menjadi satu. A itu mengisi low byte atau byte bagian bawah, karena pengalian ini nilainya itu 8 bit dengan 8 bit. Jadi maksimumnya adalah 16 bit ya jumlahnya. Jadi ini high byte. Oke. Nah, contoh nih, mul A, B. Move A hashtag FFH gitu ya misalnya. Move B, jangan ribet-ribet 04H. 04 dikalikan dengan 3 gitu misalnya ya. 03H. Maka ketika kita mul AB atau multiplicate A dengan B, di A
4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. Ya kan? Berarti menandakan C. Berarti di sini akan terisi dengan nilai 0 CH dan di B itu akan 00H. Mari kita buktikan di pengodingan langsung saja. Pertama kita move dulu ke A, nilai hashtag 04H. Kemudian kita move B, hashtag 03H. Kemudian kita move A, B. Oh, langsung. Dia nggak pakai coba. Oke. Jadi emang dia harus menggunakan A dan B-nya. Kita compile. Kita jalankan, A dimasukkan dengan nilai 4, B dimasukkan nilai 3, maka pas dikalikan akan menghasilkan A-nya 0C atau 12 dan B-nya 0. Kenapa? Karena ya ini masih menggunakan 4 bit aja, nggak perlu sampai 8 bit. Mungkin kalau misalnya mau dilihat contohnya seperti ini. Ini adalah pengalian maksimumnya ya, FF dengan FFH. Maka ini yang menyebabkan, oh sorry, ini harus dalam bentuk 0. Kadang ada yang 0 FFH. Oke, kita compile. Dia baru mau, oke. Pertama, A dimasukkan nilai FF, B dimasukkan nilai FF, maka akan dimultiplikasi, dia akan menghasilkan 16 bit nilai, yang nilainya itu adalah FE01H. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah pengaliannya, berarti dia itu nilainya adalah 2541. Ngaco. FE01H itu harusnya 255 dikali 255. Ya segitulah, nilainya besar pokoknya. Oke. Jadi ini untuk pengalian, dan terakhir juga ada pembagian tentunya. Pembagian juga sama, ada 2 juga register yang digunakan. Itu register A dan B. Di mana A setelah digunakan sebagai tempat penyimpanan, dia akan menjadi hasil bagi, dan B akan menjadi sisa. Oke, mungkin kita misalnya contoh move A dengan nilai 49H gitu kan. Terus si B dengan nilai 10H gitu kan. Nanti ketika di div AB, dia akan menghasilkan nilai A-nya itu 4 dan B-nya itu 9. Mari kita contohkan langsung ke codingan saja. Misalnya ini 049 dan di sini adalah 10, atau mungkin 0A H ya. Terus kita div, karena kalau dibagi 10 nanti hasilnya beda lagi. Kita div, kita save, kita compile. Ketika kita jalankan 49, B-nya dimasukin nilai A, pas dibagi, oh sorry, hasilnya 7 dan 3, bukan, berarti gini. Tetap 10A. Oke, bisa dijalankan, yes. Nah, 49 dibagi 10, hasilnya adalah 4 dan 9. Oke. Si A itu adalah hasil bagi, dan 9 itu adalah sisa dari pembagiannya itu sendiri. Oke. Sisanya mungkin kalian bisa baca dasar teori aja sih, ini hanya untuk mencontohkan saja. Oke. Aritmatika sudah keempat operasinya, maka sekarang kita masuk ke fungsi logikanya. Di fungsi logikanya ada banyak. Ada AND, ada OR, ada SOR, dan juga ada komplement, dan juga terakhir itu ada rotate. Oke. Kita masuk ke satu-satu dulu ya. Kita ke AND. Di DSD, Dasar Sistem Digital, kalian pernah belajar AND. AND itu akan ketika dia ketemu dengan 0 di salah satu inputnya, dia akan menghasilkan Y-nya menjadi 0. Jadi misalnya 00 hasilnya 0, 01 0, 10 hasilnya 0. Ketika 11 nilainya 1. Berarti di sini si AND ini bisa untuk apa? Untuk menyeleksi nilai 1. Iya dong. Jadi kita bisa nih, misalnya kalian punya nilai
0,011,0,1,1,0 gitu kan. Terus kita n-in. Selain selain yang nilainya 1, pasti nanti akan menjadi 0 kan? Ya udah. Ini nanti jadi untuk mengetahui aja yang nilainya 1 apa. Misalnya kita nggak tahu nih nilai sebelumnya apa gitu kan. Terus kita n-in dengan nilai 1. Dan ternyata nilainya jadi gini. Ya udah nanti itu buat ngetahuin aja yang mana nilai yang 1, yang mana yang enggak. Oke. Jadi dia ini fungsi logika n ini bekerja di nilai bitnya, bukan dalam 8 bit gitu ya, tapi 1 bit. Jadi nanti dia akan melakukan operasi logika n ini. Misalnya kita hitungkan terhadap A, terhadap sebuah nilai, misalnya 55H, itu nanti dia akan melihat per bit dari A. A kan ada 8 bit ya, jadi ada MSB-nya misalnya nilainya gini, 1010, 1010, dan 55H itu fungsinya 0101, 0101, ya kan? Dan lalu di N kan, ketika ini semuanya nilainya 0, berarti ya udah, ini hasil akhirnya, nilai N-nya. Dan di sini tidak ada nih nilai yang di N kan dengan 55H ini nggak ada yang nilainya 1. Oke. Mungkin bisa langsung kita contohkan saja. Pertama, mungkin dari FFH gitu misalnya. Kita FFH dengan 55H, terus kita ANL A, B gitu misalnya. Kita gunakan register juga bisa, atau bisa langsung aja sebetulnya. Gini, ini juga bisa. Tapi ya udah kita jalanin aja dulu. Kita run, A dimasukkan dengan FF, si B dimasukkan dengan 55. Sebetulnya nggak penting. Kita N kan, maka dia akan menjadi 010101 karena setiap bitnya sudah di N kan dengan nilai 55H, di mana nilai 0505H itu adalah 01010101. Ini untuk high byte-nya, ini untuk low byte-nya. Jadi di N kan dengan FFH yang nilainya itu 1111 ya udah hasilnya nanti ya udah 0101 kayak gitu. Jadi ini untuk N. Terus ada juga fungsi OR. Ya udahlah, di OR kalian juga udah tahu di DSD kalau dia ketemu 1 setidaknya di salah satu kakinya outputnya jadi 1. Misalnya 01 10 11 outputnya 1. Kalau nggak ada satunya sama sekali nilainya 0. Oke. Penggunaannya di logika sama juga, dia akan mengorkannya itu per bit. Nah, terus jadi misalnya move A, hashtag FFH gitu ya. Terus kita orkan dengan A, or L, A. Jadi untuk fungsi or itu operannya gini, or L A, misalnya berapa ya, 000 111H itu jadinya F 0FH gitu misalnya. Oke. Terus nanti hasil di A-nya apa? Ya udah, hasil di A-nya itu pasti nanti jadinya 1111 juga kayak gitu. Karena dari awal aja nilainya udah FFH kayak gitu. Oke, kita coba buktikan FF gitu. Terus ini misalnya pakai 0, jangan FF deh, 00 aja deh. Jadi sini kita tahu nih 000 000, harusnya hasilnya jadi 005H ya. Oke, ini terus ini kita copy. Dah. Kita langsung jalankan aja. A dimasukin dulu 0, terus si B diorkan dengan 55H, ya hasilnya bakal jadi 55H karena ketika bitnya itu kan diorin satu sama lain ya. Jadi nanti yang 0 ketemu dengan 1 hasilnya jadi 1 ya, tetap sama nih. Tuh, tetap sama. Oke. Lanjut. Setelah OR tadi ada XOR. Fungsi XOR itu di DSD juga diketahuin. Fungsi logika XOR itu ketika dia berbeda akan menghasilkan nilai 1. Ketika dia sama, dia akan menghasilkan nilai 0. Oke. Ya udah. Untuk pengerjaannya sama juga, dia itu per bitnya untuk melakukan operasinya. Misalnya ini SOR L kan? Iya. Misalnya
XRL, sorry. XRL A, hashtag 055H gitu misalnya. Jadi misalnya kalau di sini kita ambil nilai random gitu ya, 39. 3 dan 9 berarti 011 dan 1001 ya kan. Terus kita XRL-an A dengan 05055H. Di mana nilainya itu 101 01 01. Maka dari sini kita harusnya tahu nih, jawabannya itu adalah 0 dengan 1 menghasilkan nilai 1, 1 dengan 0 menghasilkan nilai 1, terus 0 1 1 0 0. Hasilnya adalah seperti berikut. Mari kita buktikan. Kita XOR-kan. Pertama hex dimasukkan terlebih dahulu ke akumulator, baru dilakukan XOR. Dan setelah kita lihat, ini adalah 6 dan ini adalah nilai C. Jadi 6C. Benar, sesuai nih. Oke. Ini untuk XOR. Oke. Terus ke fungsi selanjutnya, yaitu adalah komplement ya. Komplement atau CPL. Jadi sebetulnya kita bisa komplement first komplement fungsi aritmatika akumulator A atau ya akumulator A itu untuk mendapatkan nilai komplement first-nya. Jadi misalnya kalau kita punya si A itu nilainya gini, hashtag 0FFH gitu ya. Ketika kita komplementkan, dia akan menghasilkan nilai 00H. Kenapa? Sama lagi dia bekerjanya dalam nilai bit. Dia akan langsung mengkomplementkan nilainya jadi 0000, 0000 kayak gitu. Nah, gimana kalau kita mau dapetin twos komplement? Ya udah, kalau terus komplement berarti caranya ini fungsi nih, dari fungsi yang ini ditambahin satu lagi, add A, 01H kayak gitu. Itu untuk twos komplement. Karena twos komplement itu kan komplement inverse yang habis itu ditambahin satu di ujungnya kayak gitu. Oke. Mari kita coba aja langsung. Misalnya kita coba gini. Buat kelihatan beda, 055H sama AAH itu akan saling mengkomplementkan. Jadi itu hasil komplementnya lah intinya gitu. Oke, jadi misalnya kita komplementkan nih, si A-nya kita masukin dulu nilai 55-nya. 0101 0101 ketika dikomplementkan jadi AAH. Karena pas dikomplementkan itu jadi 10 10 10 10 kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya untuk melakukan komplement kedua, tinggal ditambahin 1H aja. Kita compile, jalanin, tambahin, ya udah. Ini adalah fungsi dari udah dikomplement dulu, ditambah belum? Udah. Fungsi dari yang setelah dikomplementin, habis itu ditambahin satu. Ininya kayak gitu, ini jadi twos komplementnya. Oke, lanjut. Habis komplement, oh ya, masuk ke fungsi rotasi. Jadi di rotasi ini fungsinya untuk menggeser bit lah. Nah, menggesernya di akumulator. Jadi misalnya nih, kalian punya nilai A 1111 0000. Fungsi rotasi ini ada dua, ada rotate right sama ada rotate left. Dan masing-masing ada dua lagi, tanpa carry dan menggunakan carry. Jadi kita pertama jelasin yang ke kanan dulu lah ya. Yang ke kanan dulu. Jadi RR itu adalah rotate right, dimana dia tidak menggunakan carry. Maksudnya kayak gimana? Jadi misalnya tadi yang 111000, ketika kita bilang RR, dia akan menggeser langsung di dalam akumulatornya aja. Nanti jadi bentuknya 0111 1000 kayak gini. Tapi kalau misalnya kita RRC atau rotate with carry dengan carry, itu sistemnya nggak kayak gitu. Jadi dia akan misalnya nih nilai 111000. Terus si CY punya nilai, CY-nya misalnya nilainya 1. Ketika digeser, outputnya masuk dulu ke CY, yang dari CY masuk ke dalam akumulator. Jadi nanti hasilnya 1111 1000, si CY nilainya
0, kayak gitu. Ini adalah fungsi RRC, dan ini adalah rotate right, yang ini rotate right with carry. Oke. Dan terakhir adalah rotate left. Ya udah, rotate left. Kalau tadi dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri lah. Intinya kayak gitu. Si akumulator lagi misalnya nih 1111000, dia geser ke kiri. Ya udah, jadi nanti hasilnya 1111000 tuh. Kalau RLC berarti nanti dia akan ngelakuin kayak gini, 1111000. Terus ini ada carry CY-nya ada nilai 1 gitu misalnya, masuk dulu ke CY, terus masuk lagi. Jadi nanti hasilnya 111000001, dan di CY-nya itu nilainya 1. Karena yang dari CY masuk, yang dari akumulator pindah ke CY dan digeser lah, intinya kayak gitu. Nah, ini kegunaan fungsi logika aritmatik ini nanti gimana, Bang? Ini untuk nantinya bakal dijelasin di modul selanjutnya, yaitu I/O porting. Nanti jadi bakal guna misalnya kalian mau bikin blinking LED gitu kan. Apa itu blinking LED? Blinking LED itu adalah nilai yang terus-terusan berganti dari nyala mati nyala mati. Dengan menggunakan CPL ini akan jauh lebih mudah daripada kalian matiin satu-satu bitnya. Atau kalian move gitu misalnya A055H gitu kan tadinya. Terus kalian move lagi A hashtag 0 AAH, dan terus kalian coding sampai sebanyak yang kalian pengen, atau kalian looping sebanyak yang kalian pengen. Tapi dengan satu komen yang lebih mudah aja, itu CPL, itu dia bisa melakukan komplement. Terus misalnya kalian mau bikin lampu yang geser dari kanan terus sampai ujung, dari kanan ke kiri, ya udah nanti bisa menggunakan rotate right sama juga rotate left, dan banyak lagi lah, intinya kayak gitu. Oke, mungkin untuk codingannya mari kita coba lihat terlebih dahulu. Ini move R, kita RR A, kita coba geser 2 kali ya, RR A aja dulu. Oke, kita lihat, kita jalanin. Pertama nilainya 0101 0101. Setelah dilakukan rotate right, harusnya hasilnya 1010. Nih, 1010. Di rotate right lagi jadinya 0101, lihat 55. Oke. Nah, sekarang kita coba buktiin yang carry. Jadi misalnya si carry-nya kita dari awal secara default carry itu nilainya 0. Berarti kita RRC aja A sekali. Nilainya akan berubah jadi 001 0010 1101. Oke, mari kita lihat, kita jalanin. Terus kita RRC, hasilnya 0010 1010. Dan di carry flag-nya nilainya 1 karena tadi pas kita geser si A-nya, 0-nya masuk ke carry-nya. Bentar. Coba lagi, RRC. Kita move RRC. Oh ya benar. Karena rotate right. Ya benar. Ini salah, makanya kok tadi nggak nggak. Ini 001H, makanya tadi kenapa nilainya waktu dijalanin nih, pas di error ini si carry-nya nyala, karena tadi ini salah, ternyata ini harusnya 0101H. Si satunya masuk ke carry, terus digeser lagi sekali lagi dengan carry. Yang tadi di carry-nya 1 jadi 0 sekarang harusnya. Oke, benar, 0. Yang dari carry masuk jadi 100 10101 kayak gitu. Oke. Sama aja kalau misalnya kita mau pakai rotate left gitu, misalnya rotate left gitu kan. Terus ini RLC deh gitu. RLC kita set dulu deh. Set B si CY gitu kan di sini. Jadi nanti ada nilai 1 yang tiba-tiba masuk aja nih si dari rotate-nya. Oke, kita jalani nih. Pertama A dimasukin. Aduh, kepencet ini. Pertama A dimasukin 55. Terus di rotate left. Ya udah jadi 1010 1010. Terus kita set B dulu. Si carry sekarang nyala nih. Ketika dia udah nyala, terus kita RLC. Waktu di RLC, si nilai udah di RLC belum? Sudah. Kepencet close.
Oke, jalanin lagi. Nah, tuh, si nilai satunya masuk. Terus yang tadinya tadi 1010, satunya masuk ke carry. Jadi dia nggak ada perubahan nih kalau misalkan lihat nih. Dari AA tetap jadi 55. Tapi kalau mungkin kita tambahin lagi RLC, hasilnya harusnya berubah sih. Oke, jadi misalnya kayak gini, jalanin 55 terus jadi AB. Karena yang tadinya carry itu masuk ke dalam bagian kanannya atau jadi bagian MSB-nya lah. Jadi nanti nilai satunya masuk ke kanan dan hasilnya jadi AB kayak gitu. Jadi ini untuk lakukan pergeseran. Oke, mungkin mungkin untuk modul aritmatika logika dan instruksi kontrol sekian dulu.